Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah dari wabah COVID ini. Yang pertama saya ucapkan selamat datang di SMP Negeri 2 Ngudo yang kita cintai ini. Mudah-mudahan kalian semua dapat belajar dengan semangat walaupun kegiatan PLS ini dilakukan secara daring. Yang kedua, di sini saya, Bu Endang Setiorini, akan menyampaikan materi IPS yang akan dilaksanakan selama kalian mengikuti pembelajaran di SMP Negeri 2 Ngudo mulai semester 1 sampai dengan semester 6. Adapun materi IPS yang akan kalian pelajari, yang pertama adalah peta, yang kedua laut dan pesisir, yang ketiga tentang Asia Tenggara, kemudian yang keempat litosfer dan pedosfer, yang kelima perdagangan internasional, yang keenam benua, yang keenam globalisasi, dan yang ketujuh benua. Materi-materi ini dibahas dalam sub mata pelajaran geografi, sementara yang lainnya masih ada 3 submapel yang lain, yaitu ekonomi, sejarah, dan sosiologi. Untuk materi pertama adalah tentang peta. Peta ini ada pada kompetensi dasar letak dan luas Indonesia. Tujuan kita mempelajari peta adalah yang pertama, diharapkan kalian dapat menunjukkan unsur-unsur atau komponen peta, kemudian bisa menyebutkan letak Indonesia secara astronomis, selain itu juga bisa menyebutkan letak Indonesia secara geografis, kemudian menjelaskan pengaruhnya atau implikasi letak Indonesia terhadap aspek ekonomi, kemudian terhadap aspek sosial budaya, dan implikasi letak Indonesia secara geologis. Nah, ini adalah gambar peta Indonesia. Inilah yang dimaksud dengan peta. Nah, ketika dalam mempelajari peta ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan apa sebetulnya yang dimaksud dengan peta, kegunaan peta itu apa, ada peta, juga ada atlas. Nah, atlas itu apa yang dimaksud dengan atlas? Kemudian globe, dan apa saja komponen dalam penyusunan peta. Yang pertama peta. Peta merupakan gambaran konvensional sebagian atau seluruh wilayah di permukaan bumi dengan berbagai kenampakannya dari atas digambar atau yang digambar pada bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan skala tertentu dan menggunakan simbol-simbol. Jadi peta itu adalah gambar sebagian atau seluruh permukaan bumi. Gambar itu dibuat pada bidang datar. Kenampakannya harus sesuai kenyataan jika dilihat dari atas. Kemudian gambar itu diperkecil dengan menggunakan skala dan dilengkapi dengan simbol-simbol. Konvensional, yang dimaksud dengan konvensional itu adalah berdasarkan kesepakatan bersama atau kesepakatan umum terhadap simbol yang ada pada peta. Sementara kartografi itu seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi dalam pembuatan peta bersamaan dengan studi pembelajarannya sebagai dokumen ilmiah dan seni. Ada kartografer. Kartografer itu adalah ahli pembuat peta.
Fungsi peta, jadi untuk apa sebetulnya peta itu? Yang pertama untuk menunjukkan posisi atau lokasi relatif. Jadi letak suatu tempat dalam hubungannya dengan tempat lain yang ada di permukaan bumi. Kemudian yang kedua, untuk memperlihatkan atau menggambarkan bentuk-bentuk permukaan bumi. Jadi bentuk benua, bentuk gunung, bentuk danau, ya, sehingga dimensi tersebut terlihat dari peta. Yang ketiga, untuk menyajikan data tentang potensi suatu daerah. Dan yang keempat, untuk memperlihatkan ukuran, karena melalui peta dapat diukur luas daerah dan jarak-jarak atas permukaan bumi. Permukaan bumi itu apa sebetulnya? Jadi inilah gambar tentang permukaan bumi. Jadi permukaan bumi itu ada relief, ada sungai, ada hutan, ada pemukiman, ada gunung. Inilah yang dinamakan dengan permukaan bumi. Nah, permukaan bumi atau bentuk muka bumi adalah suatu kenampakan yang terlihat pada permukaan bumi, baik daratan maupun lautan. Sementara yang dimaksud dengan tinggi rendahnya permukaan bumi, jadi tinggi rendahnya permukaan bumi itu sering kita sebut dengan relief. Jadi kalau disimpulkan, peta itu adalah gambaran permukaan bumi. Jadi ada hutan, ada sungai, ada jalan. Gambaran permukaan bumi ini diproyeksikan dalam bidang datar menggunakan skala tertentu, sehingga jadilah peta. Kemudian peta itu ada peta mental. Peta mental itu ketika kita membayangkan letak suatu tempat dalam pikiran, belum kita tuangkan, itu yang dinamakan dengan peta mental. Tapi kalau sudah kita tuangkan dalam bentuk gambar, akan menjadi sebuah sketsa. Nah, ini yang sering kita buat ketika kita ingin mencari letak suatu tempat. Jadi gambar yang kita buat itu sering kita sebut dengan sketsa. Peta, apa sebetulnya syarat-syarat peta? Yang pertama, peta itu harus memenuhi syarat konform, yaitu bentuk peta yang digambar harus sebangun dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Jadi gambar peta itu harus sebangun, harus sama dengan keadaan yang sebenarnya. Kemudian syarat yang kedua, equidistant, yaitu jarak di peta jika dikalikan dengan skalanya harus sama dengan jarak sebenarnya di lapangan. Jadi gunanya skala itu untuk mengetahui jarak sebenarnya yang ada di lapangan. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga adalah ekuivalen, yaitu daerah atau bidang yang digambar di peta setelah diperhitungkan dengan skalanya harus sama dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Itu yang syarat ketiga, ekuivalen. Kemudian jenis peta, menurut isinya ada peta umum, ada peta khusus atau peta tematik. Peta umum ini terdiri dari peta dunia atau peta geografi yang sering kita lihat, yang sering dipakai dalam pembelajaran itu adalah peta geografi atau peta dunia. Ada peta korografi dan ada peta topografi. Sementara peta khusus atau peta tematik itu peta yang di dalamnya hanya menggambarkan satu aspek dari gejala di permukaan bumi. Nah, peta umum ini peta yang menggambarkan seluruh kenampakan di permukaan bumi, baik kenampakan alam maupun kenampakan budaya. Contoh kenampakan alam seperti sungai, danau, laut, bentang lahan. Sementara kenampakan budaya dapat berupa jalan raya, jalan kereta api, pemukiman, itu kenampakan budaya. Nah, contoh peta umum, nah seperti yang kita lihat di sini, peta Provinsi Bali.
Ya, ini peta umum. Sementara yang kedua, peta khusus atau tematik, peta yang di dalamnya hanya menggambarkan satu aspek dari gejala di permukaan bumi. Contohnya peta tentang kepadatan penduduk, peta persebaran hasil tambang, peta jaringan jalan, ya, itu peta-peta tematik. Jadi hanya menggambarkan tema tertentu yang ada di permukaan bumi. Ini contoh peta tematik, ya, peta tentang tata ruang Kota Denpasar. Jadi ini temanya adalah tata ruang kota. Kemudian ada peta pariwisata yang ada di Kota Denpasar. Ini juga peta termasuk dalam peta tematik. Berdasarkan bentuknya ada peta datar atau peta planimetri, peta 2 dimensi, ada peta timbul, peta relief, ada peta digital, peta elektronik. Nah, peta datar contohnya ini, peta yang digambar pada bidang datar seperti kertas, kanvas, atau triplek. Ada simbol-simbol tertentu di dalamnya. Sementara peta timbul, ini peta 3 dimensi, bentuknya menggambarkan bentuk permukaan bumi yang sesungguhnya. Jadi kalau diraba, peta itu tidak datar, jadi timbul dalam seperti bentuk 3 dimensi. Kalau peta elektronik atau peta digital, ini peta yang pengolahan datanya dengan menggunakan komputer. Kemudian jenis peta berdasarkan skalanya ada peta kadaster dengan skala 1:100 sampai 1:5000. Ada peta skala besar, perbandingan skalanya 1:5000 sampai 1:250.000. Ada peta skala menengah, peta skala kecil, dan peta geografi dunia. Peta skala menengah dengan skala 1:250.000 sampai 1:500.000. Sementara peta skala kecil, peta dengan skala 1:500.000 sampai 1:1 juta atau lebih. Kemudian peta geografi atau peta dunia, peta ini skalanya 1:1000 bahkan lebih. Komponen kelengkapan peta, komponen-komponen kelengkapan peta, ya, ini contoh peta Bali. Komponen yang pertama adalah judul peta, jadi peta itu harus punya judul. Yang kedua harus ada skalanya, yang ketiga ada garis astronomis. Jadi garis astronomis itu garis yang membentang dari barat sampai timur, atau garis lintang, dan garis bujur itu garis astronomis yang membentang dari barat sampai timur maupun dari utara sampai selatan. Jadi garis astronomis itu meliputi letak bujur dan letak lintang. Kemudian yang keempat tanda arah atau orientasi, biasanya digambarkan dalam bentuk mata angin. Kemudian legenda atau keterangan. Yang keenam harus ada simbol dan warna. Kemudian inset itu peta kecil yang ada di pojok, bisa pojok bawah kanan, pojok bawah kiri. Kemudian yang kedelapan harus ada sumber dan tahun pembuatan peta. Yang ke-9 ada lettering, dan yang ke-10 ada garis tepi. Judul peta, nah judul peta biasanya berada di bagian tengah atas peta. Skala peta, skala garis atau skala grafik, maupun ada skala angka atau numerik. Biasanya tertulis 1:500.000 atau yang lain-lain.
Kemudian ini contoh skala, mungkin kalian waktu di SD pernah belajar tentang menghitung satuan panjang dan konversinya seperti kilometer, meter, 1 kilometer berapa meter, 1 meter berapa sentimeter, dan seterusnya. Nah, di sini kamu bisa berlatih lebih dulu untuk konversi satuan ukuran panjang ini. 100.000 meter sama dengan berapa kilometer. 10.000 sentimeter sama dengan berapa kilometer. Nah, di sini dengan mengetahui konversi satuan ukuran panjang ini, maka kamu bisa menghitung skala peta dengan menghitung jarak pada peta dan jarak sebenarnya. Contohnya skala angka 1 ya, pada peta skala angkanya 1/100.000. Di sini artinya 1 cm yang ada di peta sama dengan 1 kilometer jarak sebenarnya. Ya, jadi satuan ukuran 1 kilometer sama dengan 1 cm. Ini contoh soalnya. Contohnya sebuah peta A memiliki skala 1/25 juta. Berapa jarak sebenarnya di peta A? Jadi 25 juta sentimeter dijadikan kilometer, itu dibagi 100.000. Jadi nolnya dikurangi sebanyak 5, sehingga 25 juta sentimeter sama dengan 250 kilometer. Kemudian sebuah jarak peta C memiliki skala 1/5 juta. Berapakah jarak sebenarnya di peta C? Ya, 1 cm sama dengan 5 juta sentimeter sama dengan berapa kilo? Harus dibagi 5, harus dibagi 100.000, nolnya dikurangi 5. Jadi 5 juta sentimeter sama dengan 50 kilometer jarak sebenarnya. Nah, nomor 2 bisa kalian hitung sendiri berapa jarak sebenarnya dari kota B ke kota C. Kemudian yang ketiga, komponen ketiga, legenda atau keterangan, ini contohnya. Jadi simbol-simbol yang ada pada peta itu termasuk pada legenda atau keterangan. Contoh ibu kota provinsi, ya, ibu kota kabupaten lingkaran, kemudian di tengahnya ada titik hitam, danau, gunung, itu adalah keterangan atau simbol-simbol yang ada pada peta. Kemudian syarat atau komponen yang keempat, tanda arah atau tanda orientasi. Biasanya ini berupa mata angin. Ya, mata angin yang ada pada peta itu menunjukkan tanda arah atau tanda orientasi. Kemudian simbol, ya, simbol-simbol yang ada pada peta itu mewakili objek yang dipetakan. Contoh simbol peta, ibu kota negara, kotak warna merah, ibu kota provinsi, lingkaran dengan bulatan merah di tengahnya, ibu kota kabupaten lingkaran dengan lingkaran titik hitam di tengahnya, kemudian pelabuhan dengan simbol jangkar, bandara udara dengan simbol pesawat. Ini contoh simbol-simbol yang ada pada peta. Dengan simbol ini kita bisa membaca sebuah peta. Kemudian warna peta untuk laut, danau, sungai, jadi segala kenampakan perairan yang ada pada peta menggunakan warna biru. Temperatur atau suhu dengan warna merah atau coklat. Jadi warna peta
itu harus ada atau termasuk komponen pada peta. Kemudian sumber dan tahun pembuatan peta. Di sini peta itu tahun pada peta ini menunjukkan bahwa peta itu benar-benar sah, benar-benar dapat dipercaya atau akurat atau istilahnya valid. Ya, bukan rekaan, bukan karangan, bukan data fiktif, tapi data yang betul-betul benar. Expirednya atau maksimal peta itu 10 tahun. Jadi validitas atau masa kadaluarsanya peta itu adalah maksimal 10 tahun. Lebih dari 10 tahun dikatakan tidak valid. Ini contoh peta Maluku, contoh peta Pulau Maluku. Ini garis astronomis ya, ada garis bujur yang membentang dari utara ke selatan itu garis bujur, sementara yang membentang dari barat ke timur itu garis lintang. Kemudian insert, nah insert itu peta kecil yang ada di pojok, bisa pojok atas kanan kiri, bisa pojok bawah kanan kiri. Kemudian yang ke-10 lettering, lettering itu penulisan yang bermakna baik berupa angka dan huruf pada peta. Nah, kalau peta itu tidak ada lettering, tidak ada angka maupun huruf, maka peta itu disebut peta buta. Kemudian ada garis tepi itu berfungsi untuk memperindah peta, serta memberi batas pada media gambar. Unsur peta, yang pertama judul peta, ada judulnya, yang kedua ada simbolnya, simbol peta, yang ketiga, nah ini bentuk-bentuk simbol objek ya, bentuk simbol objek yang ada pada peta. Jalan digambarkan dengan garis, bangunan kecil digambarkan dengan titik, hutan bakau digambarkan dengan area bergaris-garis, warna hijau. Kemudian kenampakan buatan manusia itu seperti jalan, pelabuhan, rel kereta api, itu kenampakan buatan manusia. Kenampakan vegetasi itu simbol warna yang digunakan untuk menunjukkan kenampakan vegetasi secara umum, yaitu warna hijau. Sementara kenampakan khusus, kenampakan-kenampakan yang menggambarkan suatu tema tertentu. Bagian peta ada daftar isi, ada keterangan, kemudian mempunyai indeks. Nah, kalau tadi peta itu adalah gambaran kenampakan permukaan bumi yang dituangkan, digambarkan dalam bidang datar, maka peta itu kalau dikumpulkan menjadi sebuah buku, maka dinamakan atlas. Jadi atlas itu kumpulan dari beberapa peta yang dibukukan. Ada atlas wilayah, atlas alam semesta, atlas dunia, atlas nasional, atlas regional, dan atlas kota. Berdasarkan tujuannya, atlas itu ada atlas referensi, atlas wisata, dan atlas pendidikan. Berdasarkan isinya ada atlas umum dan atlas tematik. Kemudian yang ketiga ada peta, ada atlas, dan ada juga globe. Globe itu model ya tiruan bola bumi, jadi bentuknya bulat, tapi di atasnya digambarkan tentang bentuk bumi sehingga globe itu mendekati bentuk bumi yang sebenarnya. Itu materi pertama tentang peta. Sementara kita lanjut dengan materi yang kedua, laut dan pesisir. Laut dan pesisir di sini ada di kelautan itu ada zona teritorial dan zona ekonomi eksklusif wilayah lautan Indonesia.
Seperti kita ketahui bahwa Indonesia itu merupakan negara kepulauan yang terbesar di dunia. Ada 17.508 pulau dengan garis pantainya sekitar 81.000 kilometer. Wilayah lautannya meliputi 5,8 juta kilometer persegi atau 17% dari luas total teritorial Indonesia. Indonesia mempunyai wilayah teritorial atas lautnya hingga 12 mil yang ditarik dari garis dasar. Garis dasar ditarik dari titik dasar yang ditetapkan di atas wilayah darat terluar suatu negara. Jadi mengukurnya dari titik dasar yang ditetapkan atas wilayah darat terluar suatu negara. Kemudian ada zona ekonomi eksklusif, suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial yang tunduk pada rezim hukum khusus yang ditetapkan berdasarkan hak-hak dan yuridiksi negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan negara lain. Lebar zona ekonomi eksklusif atau ZEE tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar teritorial di luar. Diukur ya garis lebar laut teritorial yang diukur. Kemudian menurut letaknya, laut itu ada laut tepi, ada laut tengah, ada laut pedalaman. Menurut terjadinya ada laut transgresi, laut insgresi, dan laut regresi. Nah, ini nanti materi ini akan disampaikan lebih lanjut oleh guru Mapel IPS di kelasnya masing-masing. Kemudian materi ketiga adalah regional Asia Tenggara. Nah, Asia Tenggara ini negara-negara yang berada di wilayah Asia Tenggara. Ada Myanmar, ada Thailand, Kamboja, Singapura, Indonesia, Laos, Vietnam, Malaysia, Filipina, Brunei, dan kurang satu yang ada di sini adalah Timur Timur. Mengenal negara-negara ASEAN, jadi ASEAN itu berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok berdasarkan deklarasi Bangkok yang ditandatangani oleh 5 menteri luar negeri. Ada 5 negara pendiri ASEAN beserta tokohnya. Yang pertama dari Indonesia, yaitu Bapak Adam Malik, dari Malaysia Tun Abdul Razak, dari Filipina Narsiko Ramos, dari Singapura Raja Ratnam, dan dari Thailand Tanat Koman. Ini adalah 5 pendiri ASEAN. Latar belakang berdirinya ASEAN, yang pertama, pada tahun 1960, situasi di kawasan Asia Tenggara itu rawan konflik karena adanya perebutan pengaruh ideologi negara-negara besar dan konflik antar negara di kawasan, sehingga konflik itu dapat mengganggu stabilitas kawasan yang dapat menghambat pembangunan. Kemudian yang kedua, latar belakang yang kedua, adanya keinginan kuat dari para pendiri ASEAN untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, stabil, dan sejahtera. Itu latar belakang berdirinya ASEAN. Kemudian menginjak materi selanjutnya tentang keragaman bentuk muka bumi. Di sini ada lapisan-lapisan kulit bumi, ya, lapisan kulit bumi atau litosfer. Ini gambar lapisan bumi. Jadi lapisan kulit yang paling luar itu dinamakan litosfer. Nah, ini keterangannya ada barisfer, lapisan inti bumi,
yang merupakan bahan padat yang tersusun dari lapisan nive. Ya, ini barisfer bawah sendiri ini. Kemudian ada kalkosfer. Kalkosfer itu lapisan antara, lapisan yang terdapat di atas nive, tebal 1.700 km. Lapisan ini merupakan bahan cair yang bersuhu tinggi dan berpijar. Kemudian lapisan yang atas adalah litosfer. Litosfer itu adalah lapisan paling luar yang terletak di atas lapisan antara dengan ketebalan 1.200 km. Nah, bentuk-bentuk muka bumi di lapisan litosfer ini ada tenaga geologi. Tenaga geologi itu ada terbagi menjadi dua, tenaga endogen, tenaga yang berasal dari dalam, yang bersifat membangun atau konstruktif, dan ada tenaga eksogen, tenaga yang berasal dari luar, yang bersifat merusak atau destruktif. Tenaga endogen itu terdiri dari tiga, yang pertama tektonisme atau diatropisme, yang kedua vulkanisme, dan yang ketiga gempa. Sementara tenaga eksogen yang berasal dari luar, itu yang pertama ada pelapukan, ada yang kedua erosi, yang ketiga sedimentasi, dan yang keempat mass wasting. Kemudian tenaga endogen, yang pertama tektonisme. Tektonisme itu adalah proses pembentukan kembali kulit bumi, ya, pembentukan gunung-gunung, lembah, lipatan-lipatan, dan patahan. Kemudian yang kedua vulkanisme, yaitu peristiwa yang sehubungan dengan naiknya magma dari dalam perut bumi. Yang ketiga seisme atau gempa bumi, yaitu peristiwa bergetarnya lapisan bumi akibat adanya pergerakan lapisan kulit bumi atau lempeng bumi yang disebabkan tenaga dari dalam bumi seperti gempa tektonik, gempa vulkanik, dan gempa turban atau runtuhan. Tektonisme, ya, tenaga yang berasal dari kulit bumi yang menyebabkan perubahan lapisan kulit bumi, baik mendatar maupun vertikal. Gerak yang dapat menimbulkan lipatan atau gerak orogenetik disebabkan karena gerakan dalam bumi yang besar yang meliputi daerah yang sempit serta berlangsung dalam waktu singkat, seperti lipatan, ya, lipatan gerakan lapisan bumi pada lapisan batu elastis yang berlangsung lama sehingga lapisan kulit bumi tadi berkerut atau melipat. Nah, kerutan atau lipatan bumi ini nantinya menjadi pegunungan. Punggung lipatan dinamakan antiklinar, daerah lembahnya dinamakan sinklinal, yang sangat luas dinamakan geosinklinal. Nah, ini contohnya lipatan akibat gerakan tektonik, tenaga tektonik. Yang pertama itu lipatan tegak yang akan menjadi gunung, ya. Kemudian ada lipatan miring yang B, lipatan yang C lipatan rebah karena rebah, yang D ini lipatan menggantung, yang E lipatan isoklin, yang F lipatan kelopak. Ya, yang puncak ini antiklinal. Kemudian ini contohnya lipatan yang ada di California, ya, Amerika Serikat. Kemudian patahan gerakan pada lapisan kulit bumi yang tidak elastis, sangat besar dan berlangsung dalam waktu yang sangat cepat, sehingga menyebabkan lapisan kulit bumi retak atau patah. Bagian bumi yang mengalami patahan seperti graben dan horst. Jadi graben ini lapisan kulit bumi yang naik ke atas, nah ini horst, sementara graben yang ke bawah.
Ini contoh patahan, ya, patahan-patahan. Nah, ini kenampakan bumi, kenampakan permukaan bumi yang berupa patahan. Kemudian ada gerak epirogenetik, yaitu gerak yang dapat menimbulkan permukaan bumi seolah turun atau naik, disebabkan karena gerakan di bumi yang lambat dan meliputi daerah yang sangat luas, dan atau gerak epirogenetik ini sering disebut dengan gerakan pembentukan benua. Kemudian vulkanisme. Vulkanisme itu ada intrusi magma, peristiwa menyusupnya magma di antara lapisan batu-batuan, tapi tidak mencapai permukaan bumi. Kalau ekstrusi magma, itu penyusupan magma hingga keluar dari muka bumi. Gempa ada 3 macam, gempa vulkanik, gempa tektonik, dan gempa terban. Gempa vulkanik yaitu gerakan kuat di sekitar gunung berapi yang diakibatkan oleh aktivitas magma yang akan keluar ke permukaan bumi yang tersumbat dalam batuan beku dalam. Kalau gempa tektonik itu gempa yang terjadi karena pergeseran lempeng tektonik yang berupa lapisan kulit bumi. Gempa terban yaitu getaran kulit bumi yang disebabkan karena adanya runtuhan. Biasanya terjadi di daerah yang terdapat banyak rongga-rongga di bawah tanah. Kemudian tadi tenaga endogen, sekarang tenaga eksogen. Tenaga eksogen, tenaga yang berasal dari luar bumi yang sifatnya merusak atau destruktif. Contohnya pelapukan. Pelapukan itu proses pengrusakan atau penghancuran kulit bumi oleh tenaga eksogen. Ada pelapukan fisik atau mekanik. Proses pelapukan karena perubahan bentuk fisik, baik karena mengalami perubahan fisik baik bentuk maupun ukurannya. Itu pelapukan fisik. Kemudian ada pelapukan organis, disebabkan karena proses organisme seperti binatang, tumbuhan, dan manusia. Pelapukan kimiawi karena mengalami perubahan kimiawi yang umumnya berupa pelarutan. Contohnya pada pegunungan kapur. Contohnya di sini seperti dolina, lubang-lubang yang berbentuk corong yang ada di daerah kapur. Ada gua, ya, gua dan sungai dalam tanah. Kemudian ada stalaktit dan stalagmit. Stalaktit itu kerucut kapur, stalagmit itu kerucut kapur yang ada di dasar gua. Kalau yang menggantung di atas ini namanya stalaktit, sementara yang di bawah ini namanya stalagmit. Kemudian ada pengikisan atau erosi. Pengikisan itu bisa terjadi atau bisa disebabkan oleh air laut, kemudian bisa disebabkan oleh es, dan bisa disebabkan oleh angin. Kemudian yang ketiga, pengendapan atau sedimentasi, yaitu terbawanya material hasil dari pengikisan dan pelapukan oleh air, angin, atau gletser ke suatu wilayah yang kemudian diendapkan. Ini contohnya pengendapan atau sedimentasi. Delta, ya, dataran banjir dan tanggul alam. Pengendapan oleh angin, sedimen aeolis atau aeris, bentang alam hasil pengendapan oleh angin yang berupa gumuk pasir. Ini contohnya gumuk pasir. Kemudian ada pengendapan oleh gletser, ya, oleh es. Kalau tadi litosfer, sekarang pedosfer. Pedosfer itu tanah. Ya, tanah itu adalah suatu benda fisis yang berdimensi 3, terdiri dari panjang, lebar, dan dalam,
yang merupakan bagian atas dari kulit bumi. Kemudian faktor pembentuk tanah ada iklim, topografi, bahan induk, kemudian waktu, dan organisme. Materi selanjutnya adalah perdagangan internasional. Materi ini akan diberikan di semester 6, materi perdagangan internasional. Ini adalah perdagangan, ya, kondisi perekonomian modern, bahwa masyarakat itu selalu mempunyai kebutuhan, dan kebutuhan-kebutuhan yang ada itu tidak bisa dipenuhi sendiri. Sehingga manusia itu perlu melakukan perdagangan, ya, perdagangan bisa perdagangan dalam negeri, bisa perdagangan dengan luar negeri. Perdagangan dengan luar negeri atau perdagangan antar negara, inilah yang dimaksud dengan perdagangan internasional. Kalau disimpulkan, perdagangan internasional itu adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan antara dua negara atau lebih untuk memenuhi kebutuhan bersama, atau sering disebut dengan perdagangan antar negara. Mengapa terjadi perdagangan internasional? Tentunya yang pertama karena adanya perbedaan keadaan, seperti sumber daya alam yang berbeda, iklim, tenaga kerja, budaya, jumlah penduduk, yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. Kemudian adanya perbedaan kemampuan penguasaan iptek, terutama dalam mengolah sumber daya ekonomi. Yang ketiga, adanya kelebihan produk dalam negeri, sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Yang keempat, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa di dalam negeri. Kemudian yang kelima, karena keinginan untuk memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Yang keenam, keinginan untuk membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari luar negeri, dari negara lain. Dan yang ketujuh, terjadinya era globalisasi, sehingga tidak satu negara yang bisa hidup tanpa negara yang lain. Jadi setiap negara itu saling membutuhkan. Manfaat perdagangan internasional, yang pertama dari segi importir. Dari segi importir itu orang yang mengimpor barang dari luar negeri. Yang pertama, manfaatnya terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Kemudian yang kedua, meningkatkan pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, meningkatkan kesempatan kerja. Dan yang keempat, meningkatkan persaingan serta mendorong efisiensi dan efektivitas produksi dalam negeri. Dari segi eksportir, kita menjual barang ke luar negeri. Manfaatnya yang pertama tentu saja adalah untuk menambah devisa, kemudian meningkatkan produksi dalam negeri, memperluas pemasaran, dan yang keempat meningkatkan kesempatan kerja. Materi yang terakhir di semester 5 itu adalah globalisasi. Globalisasi, proses sosial yang di dalamnya kendala geografi terhadap pengaturan sosial dan budaya menjadi surut, dan manusia menjadi semakin sadar bahwa pengaturan tersebut menjadi semakin surut berdasarkan Waters dalam Kamanto Sunarto. Pengertian globalisasi seperti itu. Sementara proses globalisasi adalah kemajuan. Ya, proses globalisasi itu disebabkan karena kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Karena kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, maka meleburlah batas-batas wilayah negara, sehingga terjadinya peleburan antar kelompok organisasi dan lembaga-lembaga tertentu. Dan menjadi semakin meningkatnya perdagangan
dan migrasi internasional. Dampak globalisasi itu apa saja? Jadi globalisasi itu membawa dampak, ada dampak positif dan ada dampak negatif. Dampak positifnya semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang kedua, semakin meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Kemudian yang ketiga, perekonomian suatu negara semakin meningkat. Kemudian yang keempat, meningkatnya taraf hidup masyarakat. Komunikasi menjadi semakin cepat dan mudah, sehingga kemudian dunia pariwisata menjadi semakin berkembang, dan perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan komunikasi. Sementara dampak negatifnya, yang pertama adalah westernisasi, yaitu perbuatan yang meniru gaya bangsa orang Eropa atau Amerika, atau istilahnya gaya hidup kebarat-baratan, meniru budaya orang-orang barat, ya, orang-orang Eropa dan Amerika. Kemudian yang kedua, dampak demoralisasi, menurunnya akhlak dan moral seseorang. Kemudian ada kesenjangan sosial ekonomi, terjadi kriminalitas, pencemaran lingkungan, kenakalan remaja, dan sikap hidup individualisme. Jadi tidak peduli dengan kepentingan orang lain. Kemudian ada materi benua. Materi benua itu di semester 5. Nah, benua kita tahu di sini permukaan bumi itu ada benua, ada samudra. Benua yang ada di muka bumi, benua Asia, Afrika, Eropa, Amerika, Australia, dan Antartika. Sementara samudra ada Samudra Hindia, Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, dan Samudra Arktik. Benua-benua ini, Asia, Afrika, Eropa, Amerika, Australia, mempunyai karakteristik masing-masing, mempunyai ciri khas masing-masing. Begitu juga dengan samudra, mempunyai karakteristik masing-masing. Kita tahu bumi, ya, bumi kita terdiri dari bentang daratan berupa benua-benua, pulau, dan bentang perairan berupa samudra-samudra, laut, teluk, dan selat. Nah, di sini yang dari 6 benua, ya, 6 benua itu kita ambil salah satu benua terbesar yang akan kita bahas, yaitu benua Asia. Di sini posisi benua Asia itu dikelilingi oleh samudra-samudra luas di sebelah utara, timur, dan selatan. Sementara di bagian barat dibatasi oleh pegunungan Ural, Laut Merah, Laut Tengah, dan terusan Suez. Nah, di sini di benua Asia itu dibagi menjadi 6 kawasan. Ada Asia Barat, ada Asia Kecil, ada Asia Timur, Asia Selatan, Asia Tengah, dan Asia Tenggara. Letak astronomis benua Asia yaitu terletak 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur. Kemudian garis lintangnya 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara. Jadi sebagian besar kawasan benua Asia terletak di belahan bumi utara, sedangkan di belahan bumi selatan ada beberapa pulau termasuk negara Indonesia. Nah, ini benua Asia, benua terluas di dunia. Kemudian di benua Asia terdapat beberapa negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, dan Singapura. Nah, penduduk benua Asia dihuni oleh 61% penduduk dunia. Jadi tahun 2003 itu sekitar 3,830 miliar.
Karakteristik benua Asia. Benua Asia itu benua terluas, kemudian penghasil minyak terbesar di dunia, mempunyai gunung tertinggi di dunia, yaitu Mount Everest. Pertumbuhan penduduknya 2% per tahun. Benua Asia juga tempat lahirnya agama-agama besar dunia, agama Islam, Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha, semuanya lahir di benua Asia. Kemudian punya danau terluas di dunia, yaitu Danau Laut Kaspia, mempunyai laut terluas di dunia, mempunyai daerah terendah di dunia, yaitu Laut Mati, dan wilayahnya menjadi satu dengan Eropa, sehingga dinamakan Eurasia. Nah, dari beberapa materi geografi yang sudah disampaikan ini, apakah ada pertanyaan dari kalian? Kalau ada pertanyaan bisa dituliskan lewat WA. Nah, untuk materi yang lebih detail itu nanti akan kamu dapatkan di guru kelas IPS-nya masing-masing. Nah, anak-anakku, materi untuk IPS hari ini saya cukupkan sampai di sini. Saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, agar kalian bisa mengikuti pembelajaran-pembelajaran yang lain dengan baik dan lancar.